Shalom saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya, terkait dengan ketidakhadiran saya di beberapa acara gereja, doa pagi, dan beberapa kebaktian di waktu-waktu mendatang. Sebelum saya menyampaikan hal ini, saya akan menyanyikan satu lagu yang kita semua sudah sering nyanyikan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Semua yang terjadi untuk kemuliaan-Mu, aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Semua yang terjadi untuk kebaikan-Ku, aku percaya. Hari ini, saudaraku sekalian, hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, saya memberitahukan ini bahwa kemarin malam, menjelang jam 8, saya baru mendapatkan pemberitahuan setelah saya mengikuti tes antigen dan PCR bahwa saya tanggal 8 Juli 2021 terpapar COVID-19. Tentu saya tidak tahu hal itu akan terjadi. Sejak hari Senin malam sebenarnya saya sudah merasa badan saya panas, meriang. Saya mulai batuk-batuk, saya hanya minum obat batuk saja. Hari Selasa pagi saya mulai merasa badan tidak enak. Tetapi saya merasa itu masuk angin, saya dikerikin badan saya merah-merah semua. Dan saya buang angin sering-sering dan saya pikir itu masuk angin. Nah, memuncak itu hari Selasa 6:30 ketika saya menyampaikan khotbah, itu saya sebenarnya sudah sering mau batuk dan muntah. Makanya pada hari Selasa yang lalu, maksud saya Selasa pada hari itu saya sering ambil gelas, saya minum. Karena saya menghindari batuk ya. Hari Selasa itu, saudara, itu puncak di mana saya menggigil hebat di rumah. Panas dan menggigil hebat. Mual, pusing. Tetapi Rabu pagi sudah surut, saudara. Sudah surut, walaupun masih ada. Saya mulai curiga, jangan-jangan COVID. Lalu anak saya mengirimkan petugas ke rumah untuk antigen dan PCR.
Dan ketika tes antigen ternyata reaktif. 2 garis. Wah, saya cukup kaget, saudara. Karena 3 minggu sebelumnya kita juga tes negatif. Kali itu positif, saudara. Wah. Tapi saya tidak yakin sekali. Coba hasil PCR besok. Nah, besoknya baru malam hari saya tahu. Maka saudaraku, ketika Rabu itu saya mulai surut, Rabu malam saya diperiksa. Kamis malam sudah mendapatkan hasil bahwa saya PCR. Tubuh saya sudah sehat, tidak panas. Saturasi saya itu tidak kurang dari 96. Lalu 99, 98, 97, 99. Ya, tidak ada mual, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Sama sekali tidak ada. Jadi puncaknya hanya 2 hari, saudara. Saya kira tubuh saya cukup baik. Ya, mudah-mudahan saya bisa tetap segera pulih. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah hati-hati, COVID itu di mana-mana. Kalau ketemu orang COVID, jangan saudara pandang dia itu orang seperti sakit kusta yang harus dijauhi. Karena tidak ada orang yang ingin kena COVID, saudara. Kebetulan saya punya imun bagus karena saya rajin ozon dan vitamin C, sehingga saya tidak pernah punya panas lebih dari 381. Paling tinggi 381, itu pun hanya beberapa kali. Jadi tidak pernah lebih 381. Orang sampai 34, sampai 42 setengah. Saya tidak pernah lebih. Ada batuk, tapi nggak batuk terus. Ada panas, tapi ya tidak banyak. Saturasi saya, saudara, tidak pernah kurang 96. Nah, kemarin Kamis, saya belum dapat hasil, saya ini apakah benar-benar terpapar COVID. Saya sudah langsung ke torak, periksa paru-paru, dan paru-paru saya bersih, saudaraku. Nah, saudara, saya tidak tahu apa COVID itu bisa seperti gelombang ini hilang nanti muncul lagi, bisa saja. Tapi so far ketika saya bicara kepada saudara, saya tiup suling, saya masih kuat, dan ya puji Tuhan. Saudaraku, jadi yang pertama, jangan menganggap COVID itu memalukan. Saya menyatakan saya terpapar COVID, dan itu bukan suatu yang memalukan. Saya sering dihimbau oleh jemaat maupun orang dekat saya, udah Pak, rekaman di rumah saja. Beda. Kalau kebaktian hari Minggu, pagi sore, suara kebenaran PA, Waski, itu sering live. Dengan live itu perasaan saya mengalir. Saya mendapatkan input dari Tuhan itu terasa, saudara. Jadi saya mesti khotbah live. Jadi saya harus datang. Ya. Yang kedua, kalau kita ini terpapar COVID, kita harus menjaga diri. Ini saya di rumah, saudara. Tadi rumah saya semua dibersihkan, ya, di UV, disemprot tiap hari. Dan tentu saya bukan COVID Delta. Kalau COVID Delta rumah saya semua kena. Rumah saya nggak ada yang kena. Semua negatif, hanya saya yang positif. Ya, bahkan hari Sabtu saya bersama-sama dengan keluarga besar, anak cucu, kumpul
Itu pun tidak ada yang kena COVID. Entah saya kena COVID dari mana, nggak tahu nih saudara. Tapi sekarang setahu saya benar-benar pulih. Walaupun saya nggak tahu nanti bisa terjadi apa. Tapi sejak hari Rabu yang saya di antigen itu, Kamisnya itu saya sudah pulih. Tidak panas, tidak mual, tidak muntah. Makannya juga semangat, saudara. Penciuman nggak hilang, saudara. Tapi sekali lagi kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Ini masih baru permulaan, ya saudaraku. Kan mulainya baru hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru 5 hari. Saudara, ya. Lalu yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, saya tanya Tuhan, Tuhan kok Engkau nggak kasih tahu aku kalau aku kena COVID? Biasanya ada hal-hal yang besar, Engkau memberitahukan kepadaku. Tapi ini kan hal besar buat saya. Nah, dalam dialog itu Tuhan menjawab, itu hal besar untuk siapa? Kalau kamu malu, itu hal besar. Tapi kalau kamu menjadikan ini berkat, ini nggak masalah. Kamu jangan merasa hebat jadi pendeta, tidak pernah COVID, seakan-akan kamu istimewa, kamu lebih dari hamba Tuhan yang lain. Oke Tuhan. Kamu harus memanusiakan dirimu supaya jangan menggantikan tempatku dan jangan dikultuskan oleh jemaat. Terima kasih Tuhan. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang harus jalani ya dijalani, saudara-saudara. Bagi jemaat juga, walaupun saya tidak ada, jangan tidak berdoa. Maka ada lagu-lagu rohani yang tetap saya munculkan di doa pagi, supaya dengan iringan lagu-lagu saya itu saudara-saudara bisa berdoa. Pasti toh nggak lama saya doa pagi lagi ya. Lalu jemaat juga belajar untuk bisa mendengar khotbah dari orang-orang yang menurut saya bisa dipercayai. Apakah Pak Wegno, Pak Franky, Pak Riko, Bu Esther, Pak Sugeng, dan lain-lain, saudara. Pak Yehuda, Pak Topo, dan lain-lain, saudara. Yang maaf kalau tidak saya sebut di sini, ada Pak Asyolan juga. Nah, ada maaf kalau tidak saya sebut. Ya, ada Pak Gren, Pak Adit, Bu Eli Gabriel, dan lain-lain. Yang nanti kalau suatu saat saya tidak bisa khotbah, mereka menggantikan saya. Dan tetaplah setia di Truth ID. Orang-orang ini semeleset-melesetnya menurut saya pasti masih ada di pilar suara kebenaran. Kalau sampai ada yang berkhotbah di luar pilar kebenaran, saya tegur, pasti. Jadi tetap ikutlah dalam kebaktian demi kebaktian yang ada. Ya saudaraku sekalian. Mohon maaf kalau hal ini mengecewakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, kita tetap saling mendoakan, saling mencintai. Kalau Anda ditanya, Kat, kalau orang tanya saudara ya, gue dengar pendeta lu kok kena COVID ya? Iya, udah gitu, jangan, enggak kali bukan, dia cuma enggak, COVID. Sangat mungkin saya kena COVID. Mobilitas saya tinggi sekali, saudara. Benar-benar mobilitas saya tinggi sekali, saudara. Walaupun masa COVID ini, aduh, kadang-kadang saya punya perasaan nggak mudah menolak orang. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Saya belum sempurna, tapi saya belajar untuk sempurna. Saya belajar menjadi hamba Tuhan yang baik, saudara. Tanpa melihat sejak rekam hidup masa lalu saya mungkin tidak sempurna. Dan saya juga sekarang belum sempurna. Saya mau bersiap-siap pulang ke surga. Bersiap-siap pulang bersama dengan saudara-saudara. Berkemas-kemas. Oke? Tuhan memberkati saudara sekalian.